Halo semuanya, coba bayangin gimana jadinya kalau cara kalian pesan makanan di aplikasi online hari ini ternyata punya benang merah yang sama persis dengan kematian tragis seekor paus raksasa di lautan lepas. Dan gilanya lagi, ini nyambung banget sama kasus perundungan atau bullying di lorong sekolah kalian. Terdengar mustahil kan? Nah, di sesi eksplorasi materi kita kali ini, anggap aja saya ini guru kalian yang bakal ngebongkar sebuah rahasia besar. Kita bakal lihat sama-sama gimana tindakan remeh-temeh yang kalian lakuin setiap hari itu ibarat mesin tak kasat mata yang bener-bener nentuin nasib dunia kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Di sesi kali ini kita bakal ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari urusan nafas dan keseimbangan sosial, ilusi tanggung jawab, tragedi Paus Wakatobi, sekolah sebagai miniatur dunia nyata, dosa besar pencurian hak, sampai 3 langkah konkret buat jaga ekosistem kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bernafas dan keseimbangan sosial. Gini, keseimbangan sosial itu sebenarnya mesin utama yang ngegerakin hidup kita sehari-hari. Dan tolong, jangan anggap ini cuma teori PPKN ngebosenin yang bikin ngantuk di kelas ya. Kita lagi ngomongin fondasi psikologis masyarakat kita nih. Coba deh jujur, pernah kepikiran gak sih, kebiasaan pesan makanan lewat ojol itu pelan-pelan udah ngubah cara kalian ngelihat yang namanya tanggung jawab? Di zaman yang serba instan ini, kita tinggal buka HP, klik-klik, dan makanannya datang. Kita nikmatin hak kita duluan. Kenyang, baru deh bayar atau jalanin kewajiban. Tanpa disadari, kemudahan yang nyodorin hak di atas piring perak ini diam-diam ngelatih otak kita. Kita jadi kebiasaan untuk hak di depan, tapi mendadak amnesia atau kabur pas ditanya soal kewajiban. Coba bayangin analogi ini deh. Nuntut hak itu ibarat kita lagi narik napas. Kita ngambil oksigen yang emang kita butuhin banget. Nah, menunaikan kewajiban itu ibarat menghembuskan napas. Kita ngeluarin karbon dioksida buat lingkungan sekitar. Logikanya simpel banget kan? Kalian nggak mungkin bisa terus-terusan narik napas tanpa pernah ngebuangnya. Paru-paru kalian bisa meledak. Hal yang sama persis terjadi di masyarakat kita. Kalau kita cuma terobsesi nuntut hak tapi lupa sama kewajiban, sistem sosial kita bakal hancur lebur. Jadi, keseimbangan antara narik dan buang napas ini tuh sifatnya benar-benar mutlak. Lanjut ke bagian kedua, ilusi tanggung jawab kolektif. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di skala besar kalau kita sebagai masyarakat mulai lupa cara buang napas tadi? Disinilah muncul yang namanya difusi tanggung jawab. Ini tuh semacam jebakan psikologis, ilusi yang bikin kita mikir gini, ngelalaian satu kewajiban kecil nggak bakal ngaruh kok, nanti juga ada orang lain yang beresin. Contoh gampangnya pas kalian iseng buang satu bungkus permen ke selokan. Sendirian, rasanya sepele banget. Kalian mikir cuma sebungkus kecil, nanti juga hanyut ke bawah air. Lingkungan sekitar kelihatan bersih, jadi kalian ngerasa urusan beres. Padahal nyatanya, kalian itu lagi mindahin bom waktu ke tempat lain. Itu benar-benar bentuk pengingkaran kewajiban yang fatal. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tragedi Paus Wakatobi. Nah, di titik inilah teori soal ngabain kewajiban kecil tadi bertabrakan keras sama realita dan meledak jadi bencana lingkungan dunia nyata yang luar biasa masif. 5,9 kilogram. Ini bukan sekedar angka acak di buku statistik loh. Di tahun 2018, ada seekor paus raksasa yang mati terdampar di pesisir Wakatobi. Dan pas perutnya dibedah, coba tebak apa isinya? Ya, 5,9 kilogram sampah plastik numpuk di dalam situ. Bayangin aja, tumpukan gelas plastik, botol air, sampai kantong kresek nyumbat pencernaan hewan laut yang malang ini. Ini adalah alarm alam yang bunyinya kenceng banget buat kita semua. Kewajiban-kewajiban kecil yang kita remehin itu pada akhirnya numpuk jadi ancaman eksistensial buat lautan kita. Kematian tragis paus tadi bukan cuma kecelakaan apes biasa, teman-teman. Itu adalah hasil hitung-hitungan matematis langsung dari kemalasan kita bareng-bareng. Jutaan bungkus plastik kecil yang dibuang ke selokan gara-gara ilusi, nanti juga ada yang bersihin, ujung-ujungnya ngalir dan numpuk di samudra lepas. Secara harfiah, kemalasan kita itu lagi ngebunuh ekosistem kita sendiri. Kita masuk ke bagian 4. Sekolah sebagai miniatur masyarakat. Oke, mari kita tarik pandangan kita dari samudra luas, balik lagi ke tempat kalian sehari-hari, ruang kelas. Bapu pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah nekanin kalau pendidikan itu sinergi mutlak antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, poin krusial yang mau saya sampaikan di sini adalah, sekolah itu bukan cuma pabrik nilai, tempat kalian datang ngafal rumus terus pulang. Sama sekali bukan, sekolah itu mikrokosmos. Sekolah adalah miniatur masyarakat nyata yang dipadatin ke dalam beberapa gedung aja. Di ruang kelas inilah, kalian sebenarnya lagi latihan simulasi, ngerasain gimana jadi warga negara yang ngerti mana batas hak dan kewajiban. Logikanya tajam banget nih. Coba kita bandingin. Gagal di dalam kelas yang diawasin ketat versus gagal jadi orang dewasa yang anonim di luar sana.
Kalau di ruang kelas yang aturannya jelas dan ada gurunya aja seorang siswa gagal ngehargain aturan atau gagal buang sampah makanan pada tempatnya, gimana ceritanya pas dia jadi orang dewasa bebas di luar sana? Apa jaminannya dia bakal patuh sama lampu merah atau nggak buang sampah ke sungai? Kegagalan menuhin kewajiban dasar di sekolah ini otomatis bakal melebar jadi krisis kedisiplinan parah yang ngancurin tatanan masyarakat kita nantinya. Lanjut ke bagian 5, dosa besar, pencurian hak. Sama persis kayak sampah plastik fisik yang rusak laut tadi, ternyata di sekolah juga ada sampah psikologis tak kasat mata yang bisa ngancurin ekosistem sekolah kalian sampai hancur lebur. Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, dengan tegas ngelabelin bullying atau perundungan itu bukan sekedar fase puber remaja biasa, tapi sebuah dosa besar. Ini benar-benar ngerubah cara pandang kita kan? Pakai kacamata keseimbangan sosial yang udah kita bahas, bullying bukan cuma ejekan atau candaan garing di lorong kelas. Itu adalah perampasan. Sebuah pencurian brutal. Waktu seseorang ngebully, dia lagi ngerampas paksa hak asasi fundamental korban buat ngerasa aman dan tenang. Ini pencurian hak yang bisa memicu depresi berat dan ngerusak masa depan korbannya. Tapi tunggu, ada yang jauh lebih ngeri. Fenomena bystander effect atau efek penonton. Cuma ngeliatin kejadiannya, mikir bukan urusan gue, dan nolak buat turun tangan. Dengerin baik-baik. Pas kalian ngeliat ada yang dibully, dan kalian pilih diam aja, kalian itu nggak lagi bersikap netral. Kalian justru lagi terang-terangan ngingkarin kewajiban sosial kalian yang paling dasar. Persis banget kayak orang yang buang sampah ke selokan tadi. Sikap cuek dan apatis dari para penonton inilah yang pada akhirnya ngebiarin ruang kelas yang harusnya jadi tempat simulasi kedamaian berubah jadi ruang penyiksaan mental yang kelam. Terakhir, bagian 6, 3 langkah menjaga ekosistem. Nah, setelah kita lihat seberapa ngeri skala masalahnya, dari laut lepas sampai ke laci meja kelas, gimana sih cara kita benerin ini semua? Tenang, saya punya 3 langkah konkret yang bisa langsung kalian lakuin mulai hari ini juga. Pertama, hargai guru kalian pas mereka lagi ngomong di depan. Kedua, jangan pernah ninggalin bukus permen atau sampah sekecil apapun di kolong meja kalian. Dan yang ketiga, belain teman kalian. Tolak mentah-mentah sikap pura-pura nggak lihat pas ada ketidakadilan di depan mata kalian. Ini panduan yang super praktis dan bisa langsung dieksekusi hari ini juga di sekolah. Terus, kenapa sih 3 kebiasaan mikro tadi itu penting banget? Karena menunaikan kewajiban harian kalian itu ibarat aksi kepahlawanan tak kasat mata yang bakal nyelamatin ekosistem kita. 3 hal kecil tadi secara aktif bakal ngebalikin keseimbangan sosial di lingkungan kalian. Masih ingat analogi napas di awal tadi kan? Nah, menuhin kewajiban sepele di ruang kelas itu adalah cara paling nyata buat kalian menghembuskan napas. Dan secara logis, kedisiplinan yang kalian bangun di kelas inilah yang nantinya bakal nyegah sampah plastik ngebunuh paus-paus di samudra. Semuanya itu nyambung, teman-teman. Apa yang kalian lakui di dalam kelas dampaknya bakal kerasa langsung ke dunia di luar sana. Sebagai penutup dari sesi eksplorasi kita hari ini, saya mau kalian ngerenungin satu hal. Gelombang positif sebesar apa yang bakal kalian ciptain cuma dengan menuhin satu kewajiban aja hari ini. Kalau kabur dari satu tanggung jawab kecil aja bisa bikin efek domino yang ngancurin kelestarian bumi kita, coba bayangin kekuatan luar biasa dari satu kewajiban kecil yang secara sadar dan konsisten kalian lakuin. Jadi, berhentilah sekedar narik nafas dan nuntut hak kalian terus-terusan. Mulailah bernafas dengan seimbang dan jadilah arsitek aktif yang ngebentuk masa depan dunia kita. Terima kasih udah ngikutin materi ini bareng saya.